Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung hartanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti ruang singa muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat seorang yang sedang mabuk, entah karena mabuk anggur atau karena mabuk minuman yang lain gitu ya, minuman keras yang lain. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Mungkin sebagian kita melihat orang yang sedang mabuk itu dengan kondisi yang emosi yang tidak terkontrol, kadang tidak sadar diri, dan kemudian tiba-tiba menjadi seorang pemarah, ribut, dan mencari gara-gara kepada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan mungkin mereka sangat mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, seperti memukul dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mengapa sih perbuatan seperti ini bisa terjadi? Mengapa sikap bodoh yang seperti ini bisa terjadi ya? Salah satu adalah karena ia sedang mungkin dalam keadaan sedang tertekan karena situasi atau kondisi yang sedang dihadapi ya. Kondisi itu mungkin berat, sulit, dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita menyelesaikan masalah kita dengan cara yang salah juga, bukan? Dengan cara yang bodoh. Dan salah satu sikap bodoh yang biasa kita lakukan adalah dengan mencari solusi, dengan melarikan diri kepada hal yang merugikan diri kita sendiri dan juga mendukakan hati Tuhan tentunya. Salah satu yang disebut Amsal di dalam bagian ini adalah minum anggur, ya, minum minuman keras. Oke, mungkin kita berkata dalam hati, aku bukan seorang yang minum anggur, aku juga bukan seorang yang minum minuman keras yang lain, aku tidak sampai mabuk gitu ya. Tapi bisa jadi kita melakukan tindakan yang lain untuk menyelesaikan problem masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang tidak lagi sadar siapa diri kita dan tindakan kita tidak terkontrol lagi. Dan ujungnya sama aja, kita sama seperti orang-orang yang sedang mabuk anggur ya. Mereka yang tidak bijak ya dan melakukan tindakan yang seperti ya mudah marah, mudah meledak-ledak, atau bahkan merugikan orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu, jadi bagaimana kita tetap bijak dalam setiap kondisi, termasuk ketika kita menghadapi problem di dalam kehidupan kita, ketika kita dalam kondisi yang sangat tertekan sekalipun. Apakah kita melarikan diri untuk mengatasi masalah itu kepada hal-hal yang bodoh tadi atau seperti apa? Nah, Paulus di dalam bagian ini menyampaikan dalam surat Efesus ya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya garis bawahi, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan inilah pentingnya Bapak Ibu ya, kita menaruh seluruh kehendak, seluruh diri kita di bawah pimpinan daripada kuasa Roh Kudus itu, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan akhirnya kita tidak melarikan diri lagi kepada hal-hal yang bodoh, kepada hal-hal yang tidak bijak. Mungkin bagi sebagian orang cari anggur untuk menyelesaikan masalah adalah suatu hal yang baik gitu ya, cara yang terbaik. Tetapi tahukah saudara, minum anggur atau mabuk untuk menyelesaikan masalah kita bukan memberikan satu solusi, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Mencari solusi dengan kekuatan kita sendiri bukan justru dapat solusi, tetapi justru dapat masalah yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini supaya kita memberikan diri kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi silakan Bapak Ibu memilih, kita hidup dikuasai oleh Roh atau hidup dikuasai oleh anggur, dan segala keinginan
hati kita yang bodoh. Dan kiranya setiap kita menjadi orang-orang yang bijak, ya, yang menaruh seluruh kehendak diri kita di bawah pimpinan daripada kuasa Roh Kudus, termasuk ketika kita dalam keadaan dan kondisi yang berat sekalipun. Kiranya Tuhan menolong kita.